warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari dalam mata kuliah matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait dengan rumus diferensial fungsi aljabar telak. Oke, sudah masuk ya. Jadi rumus-rumus diferensial fungsi aljabar yang akan saya coba sampaikan pada hari ini adalah diferensial fungsi suku banyak, diferensial hasil kali dan bagi fungsi suku banyak, dan juga latihan soal. Baik, saya akan coba slideshow terlebih dahulu. Nah, oke. Berbicara tentang suku banyak atau polinomial, kita harus paham dulu tentang pengertiannya. Jadi, suku banyak itu sering sekali disebut sebagai polinom atau juga sebagai suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel sifatnya bertingkat atau berpangkat dengan cacah yang dikalikan dengan bilangan dan juga gabungan dengan tanda penjumlahan ataupun juga pengurangan. Nah, operasi yang digunakan itu hanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pangkat bilangan bulat, bukan pangkat yang negatif. Nah, dari sini kita akan melihat bentuk umum dari suku banyak, adik-adik ya. Ada AN, X pangkat N, kemudian ditambah dengan AN-1 dikali X pangkat N-1, dan seterusnya menjadi A1, X ditambah dengan A0 ya. Jadi kalau di sini menjelaskan nilai A ini adalah sebagai nilai dari koefisien atau konstanta dari suku banyak ya. Di mana nilai dari AN ini tidak sama dengan 0 dan N ini harus bilangan bulat positif. Nah, kemudian pangkat tertinggi dari X itu adalah derajat suku banyak ya. Jadi kalau kita melihat nanti ada pangkat paling tinggi itu diletakkan biasanya paling dulu ya, atau nilai pertama ya. Jadi pangkat tertinggi dari X itu dikatakan adalah derajat suku banyak. Sedangkan suku yang tidak memiliki variabel A0 itu dinamakan sebagai suku tetap konstan ya. Sementara kalau X ini dikatakan sebagai variabel X-nya. Baik. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh adik-adik. Misalnya kita dimintakan menentukan derajat dan koefisien X2 dari suku banyak, yaitu X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 5 dikurang 6X kuadrat ditambah 7. Berarti kalau kita diminta untuk menentukan pangkat tertinggi dari suku banyak ini, berarti adalah X pangkat 5. Ya. Jadi bentuknya adalah suku terbanyaknya adalah 5. Ya. Jadi dengan koefisien nilainya itu adalah kalau koefisien dari diminta koefisien dari X kuadrat itu kita lihat. Jadi konstanta dari X kuadrat itu adalah minus 6. Ya, jadi kita harus dengan cermat membaca nilai dari suku banyak itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan atau mensubstitusi nilai dari suku banyak ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengetahui nilai suku banyak itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara substitusi. Jadi cara substitusi ini adalah kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan K ke suku banyak. Kita tuliskan dulu, fungsi X-nya itu adalah AN X pangkat N ditambah AN-1 X pangkat N-1 dan seterusnya sampai dengan A0. Jadi ini ada contohnya. Contohnya adalah tentukanlah nilai suku banyak X pangkat 3 min 6X plus 1 untuk X sama dengan 2. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menuliskan dulu fungsi X-nya. Ya, fungsi X-nya itu adalah X pangkat 3 min 6X plus 1. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai X ya pada suku banyaknya. Jadi tinggal X-nya adalah 2, kita masukkan komponen X-nya itu kita ubah menjadi 2, menjadi 2 pangkat 3 dikurang dengan 6 kali 2 ya, 2 sebagai nilai X-nya ditambah dengan 1 menghasilkan nilai adalah minus 2. Ya, dari sini kita sudah menempatkan bahwa nilai dari fungsi X sama dengan 2 itu adalah minus 2 pada persamaan X pangkat 3 min 6X plus 1. Ya, jadi dari sini adik-adik bisa kita gunakan ketika X ini akan kita substitusi menjadi nilai K, maka X ini akan berubah menjadi K. Ya, jadi ketika awalnya fungsi X itu AN X pangkat N, maka berubah menjadi AN
K pangkat N. Kemudian ditambah dengan AN-1 X pangkat N-1 berubah menjadi A N-1 dikali dengan K N-1 dan seterusnya. Ya, jadi yang dirubah adalah X berubah menjadi K. Nah, dari sini adik-adik, maka kita akan bermain dengan cara skema Horner atau sintetik ya, untuk mencari nilai suku banyak. Misalnya, ketika kita mempunyai fungsi X itu adalah A pangkat X pangkat 3 ditambah B X pangkat 2 ditambah C X dan ditambah D, maka berarti nilai X-nya kita ubah menjadi K ya. Berarti nilainya adalah A K pangkat 3 ditambah B K pangkat 2 ditambah C dikali K ditambah dengan D ya. Jadi analoginya adalah kita pilih satu per satu ya. Jadi ketika nilai A X pangkat 3 ditambah dengan B X kuadrat ditambah dengan C X tambah dengan D itu akan senilai dengan ya, ini kita kumpulkan nilai K-nya ya. Jadi yang memiliki nilai K kita kumpulkan dulu satu per satu. Jadi AK kuadrat ditambah dengan BK ditambah dengan C dikali dengan K ditambah dengan D atau senilai dengan ini dalam kurung kemudian dalam kurung lagi ya, karena ada K yang pangkat 3. Jadi AK ditambah B kali K ya, berarti AK di sini AK-nya jadi AK kuadrat ditambah dengan BK ditambah dengan C K ditambah dengan D. Jadi lebih enaknya lagi adik-adik bagaimana membuktikannya adalah ini bisa kita gunakan. Jadi K itu adalah nilai dari X-nya ya, atau komponen yang menggantikan nilai X ya. Kemudian kita tuliskan nilai variabelnya, konstantanya itu A, B, C, dan D ya. Kemudian kita akan memainkan cara skema Horner atau sintetik ya. Jadi A karena tidak ada penambahan ya, A karena tidak ada nilai di bawahnya, maka A dikurang kosong menjadi A ya. Kemudian nilai A ini akan kita kalikan dengan nilai K. Sehingga nilai A A ditambah dengan 0 menjadi nilai A ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nilai A yang turun akan kita kalikan dengan nilai K ya, menjadi A AK. Nah, nilai AK akan kita pindahkan kepada baris yang berada di bawah kolom B ya. Jadi B ditambah dengan AK menjadi AK plus B ya. Kemudian nilai AK plus B akan kita kalikan kembali dengan K menjadi AK kuadrat ditambah dengan BC dan kita letakkan di bawah dari kolom C ya, atau berada di baris kedua ya. Nah, sehingga ketika C ditambahkan AK kuadrat ditambah BK menjadi AK kuadrat ditambah BK ditambah dengan C. Nah, kemudian kita kalikan kembali dengan K, sehingga menghasilkan AK pangkat 3 ditambah BK kuadrat ditambah dengan CK, dan ada D ya, ditambahkan dengan D. Sehingga hasil akhirnya atau sisa akhirnya adalah AK pangkat 3 ditambah dengan BK kuadrat ditambah dengan CK ditambah dengan D. Ya. Nah, ini contohnya misalnya adik-adik saya berikan contoh ada fungsi X yaitu nilainya adalah X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah dengan 7X tambah 12. Kita akan diminta menentukan fungsi X pada 1 dan fungsi X pada minus 2 ya. Jadi ini kita pola satu-satu ya. Ini saya munculkan terlebih dahulu supaya kita bisa enak. Nah ya. Jadi yang pertama kali kita munculkan adalah nilai 1 dari X-nya. Letakkan di sebelah kiri. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom itu adalah X pangkat 3 memiliki nilai konstanta adalah 1, kemudian X pangkat 2 memiliki nilai konstanta minus 4, kemudian 7X memiliki nilai konstanta 7, dan 12 merupakan nilai konstanta. Selanjutnya kita akan menjumlahkan. Jadi 1 ditambahkan dengan nilai kosong menjadi 1 ya. Kemudian 1 kita kalikan dengan 1, maka kita akan letakkan 1. Jadi minus 4 ditambah 1 adalah minus 3. Ya. Kemudian minus 3 kita kalikan dengan 1 akan menghasilkan minus 3.
7 ditambahkan dengan minus 3 menghasilkan nilai 4, dan 4 kita kalikan dengan angka 1 menjadi 4. Sehingga 12 ditambah dengan 4 menghasilkan nilai 16. Jadi untuk fungsi X atau fungsi X sama dengan 1 dengan persamaan X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah 7X tambah 12, ini akan menghasilkan nilai sebesar 16. Nah, berikutnya adalah untuk minus 2 ya. Jadi minus 2 kita letakkan di luar, 1 minus 4, 7 dan 12 ya. Jadi 1 karena ini kosong kita letakkan 1. Selanjutnya 1 dikali minus 2 adalah minus 2. Minus 2 ditambah minus 4 adalah minus 6. Kemudian minus 6 dikali dengan minus 2 adalah 12. Kemudian 7 ditambah 12 adalah 19. Kemudian 19 dikali minus 2 itu menjadi minus 38. Sehingga 12 ditambah minus 38 menghasilkan nilai minus 26 ya. Jadi dari persamaan ini pada fungsi minus 2 menghasilkan nilai sisa yaitu adalah minus 26 ya. Ini adalah cara menghitung dengan metode corner. Oke, nah adik-adik ada satu contoh soal lagi ya yang perlu kalian perhatikan. Jadi kalau seandainya ada soal 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat min 4x tambah 6, nah adik-adik ada x yang terlewat. Seharusnya ketika x pangkat 4 dilanjutkan dengan x pangkat 3. Karena tidak terlewat, nilai tersebut tetap kita tuliskan 0 ya. Jadi ketika kita diminta menentukan derajat, kemudian koefisien dari suku tetap, dari suku banyak pada PX ini, dan juga kita diminta menentukan nilai suku banyak pada PX untuk X-1, maka tetap kita tuliskan ya. Jadi 2X pangkat 4 ditambah dengan X kuadrat min 4X tambah 6, kita masukkan tetap nilai dari X pangkat 3 dengan konstantanya adalah 0. Jadi 2X pangkat 4 ditambah 0X pangkat 3 ditambah 1X kuadrat ditambah minus 4X ditambah dengan 6 ya. Jadi artinya dari sini ketika kita diminta menentukan derajat dan koefisien-koefisiennya, derajat suku banyak terbesar adalah 4 ya. Koefisien dari X pangkat 4 adalah 2, koefisien X pangkat 3 adalah 0, koefisien X kuadrat adalah 1, koefisien X adalah minus 4, dan suku tetapnya adalah 6. Nah, kemudian kita diminta menghitung ya. Menghitung nilai dengan menggunakan substitusi saja. Jadi minus 1 kita masukkan dalam setiap komponen nilai X-nya, menghasilkan nilai 13. Jadi di sini jelas kita bisa menjawab nilai suku banyak PX itu X-1 adalah 13. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah pembagian pada suku banyak. Jadi kalau pembagian suku banyak itu adik-adik kita akan melihat seperti algoritma pembagiannya. Jadi fungsi X sama dengan PX dikali dengan HX ditambah dengan S. PX itu adalah pembagi, HX itu adalah hasil bagi, SX itu adalah sisa ya. Jadi kita akan melihat dari fungsi X ini sebagai suku banyak yang akan dibagi, kemudian PX itu dikatakan sebagai suku banyak pembagi ya, HX suku banyak hasil bagi, dan S ini adalah suku banyak sisa. Masuk saja ya, kita langsung kepada soal biar jauh lebih mudah. Misalnya pembagian suku banyak Fx oleh X min K dapat dilakukan dengan cara Horner, yaitu misalnya ada soalnya 2X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah X tambah 6. Akan dibagi oleh X plus 2. Ya, bagaimana caranya? Jadi kita tuliskan terlebih dahulu fungsi X-nya. Fungsi X-nya adalah 2X pangkat 3 min 3X kuadrat ditambah dengan X tambah 6. Kemudian PX-nya ya, PX ingat, PX itu adalah suku banyak pembagi. Berarti suku banyak pembaginya itu adalah X plus 2 ya. Jadi kalau begitu ketika X plus 2 kita buat X sama dengan minus 2. Jadi artinya nilai dari X itu adalah minus 2 ya. Jadi kalau bagaimana menuliskannya? Jadi kan kalau X plus 2 sama dengan 0 ya. Kemudian X berarti sama dengan minus 2. Sementara X itu senilai dengan K. Jadi K itu sama dengan minus 2 ya. Jelas ya dari sini. Selanjutnya adalah
Lantas bagaimana cara membaginya? Ya tinggal kita letakkan saja. K-2 diletakkan di luar, kemudian masing-masing konstanta pada persamaan fungsi X itu kita masukkan. Jadi 2 kita masukkan, 3, -3, 1, dan 6. Ya. Kemudian di sini adalah -2. Kita kembali menuliskan 2 ditambah kosong menjadi 2, kemudian 2 dikali -4 menjadi -4. -3 ditambah dengan -4 menjadi -7. -7 dikali -2 adalah 14. 1 ditambah 14 adalah 15. 15 dikali -2 adalah -30. Jadi 6 dikurang dengan 30 adalah 24. Nah, jadi kita akan melihat adik-adik bahwa P ini adalah -2, kemudian HX itu adalah 2, -7, dan 15 ya. Nanti kita tuliskan menjadi sementara -24 ini adalah sisa. Sehingga kalau kita tuliskan pola penulisannya adalah 2x kuadrat ya. Jadi 2x kuadrat -7 ditambah dengan 15 di sisanya adalah 2x pada pembagi x plus 2 ya. Jadi kalau menuliskannya Px-nya itu x plus 2, kemudian Hx-nya itu adalah 2x kuadrat min 7x plus 15, sisanya adalah -24 ya. Nah, ini adalah pola pembagi berikutnya ya. Ini saya kasih contoh sekali lagi. Pola pembagi berikutnya jika seandainya kita melihat cara bersusun panjang. Jadi ada fungsi X sama dengan X kuadrat ditambah dengan 5X tambah 4 dibagi dengan X plus 2. Jadi bagaimana cara membaginya? Kita lihat pembaginya adalah X plus 2. Ini kita letakkan di sini. Kemudian nilai ini kita anggap tidak ada terlebih dahulu. Kita letakkan X kuadrat plus 5X plus 2. Nah, kita melihat bahwa nilai X ini adalah 1. Kalau kita ingin membuat menjadi X kuadrat, berarti mau tidak mau semua kita kita kalikan dengan nilai X. Jadi X akan dikalikan dengan X menjadi X kuadrat, dan 2 dikalikan dengan 2X menjadi, dan 2 dikalikan dengan X menjadi 2X. Sehingga ketika X dikurang X kuadrat dikurang X kuadrat habis, tinggal tersisa adalah X kuadrat dikurang dengan 2X menjadi 3X, dan 4-nya turun. Nah, nilai X pengali kita letakkan di sini. Ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini adanya 3X. Berarti nilai X ini mau tidak mau akan kita kalikan dengan angka 3 agar bisa dikurang dan nilai X-nya akan habis. Jadi pengali angka 3 kita letakkan angka 3-nya di sini. 3 dikali X adalah 3X, kemudian 3 dikali 2 adalah 6. 4 dikurang 6 adalah -2. Jadi -2 ini adalah sisa, pembaginya adalah X plus 2, kemudian kita akan menuliskan nilai dari Hx-nya itu adalah X plus 3. Ya, nah ini adalah bentuk dari contoh pembagian suku banyak. Ya, jadi sebenarnya bermacam-macam pola pembagiannya yang harus kita pahami. Kemudian adik-adik kita juga harus belajar teorema sisa dan teorema faktor. Jadi bagaimana cara menentukan akar persamaan dengan pangkat lebih dari 2 menggunakan teorema sisa dan teorema faktor. Nah, di sini ada beberapa jenis. Ya, jika suku banyak fungsi X itu dibagi dengan X dikurang K, maka sisanya adalah fungsi X itu sendiri. Sementara sifat dari nilai fungsi X itu adalah sisa pembagian suku banyak dari Fx oleh Ax plus B adalah S sama dengan fungsi dalam kurung minus B per A. Dan sisa pembagian suku banyak fungsi X oleh X min A dikali dengan X min B adalah S sama dengan X min B dibagi A min B fungsi A ditambah dengan X dikurang min B dibagi dengan B min A dikali menjadi fungsi B. Ya. Nah, ini adalah pola dari teorema sisa yang akan kita lihat. Ya, adik-adik. Caranya sama ya dengan metode yang pertama kali saya ajarkan. Kemudian kalau bagaimana menghitung teorema faktor pun juga sama, bahwa K ini kita jadikan sebagai analogi pengganti dari X itu sendiri. Ya. Oke, dari sini saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf dalam penyampaian jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.